Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aizatin dan Ibu Andin. Bagaimana Pagi, kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana saya di sini akan melihat dan menilai praktik coaching antara Bu Aizatin dan Bu Andin. Di mana nanti Bu Aizatin sebagai coach dan Bu Andin sebagai coach, saya sebagai observer atau pengamat. Praktek coaching ini menggunakan alur Tirta, yaitu diantaranya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum praktik coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Aizatin sebagai coach. Siap ya, Bu Aizatin? Siap, Bu Budi. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Budi bersedia mendampingi coaching kami bersama Bu Andin. Kompetensi yang akan dicapai kali ini adalah tentang menghadirkan diri secara penuh dalam coaching. Kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang Ibu Aizatin laksanakan nanti? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi pada coaching, kemudian pelaksanaan rencana aksi oleh coaching, dan kemudian pembelajaran kepada anak agar antusias di dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana Bu Andin bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksinya sehingga berhasil dan sukses mengantarkan anak-anak menjadi anak yang antusias terhadap pembelajaran matematika khususnya. Pertanyaan terakhir untuk Bu Aizatin. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dari proses coaching ini nanti? Yaitu bagaimana kita bisa menemukan solusi bagi coaching untuk masalah yang diceritakan. Ketemu solusi dari terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Yatin. Itu tadi pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal coaching hari ini. Selanjutnya, silahkan Ibu Aizatin dan Ibu Andin melaksanakan praktik coaching menggunakan alur Tirta. Monggo silahkan. Baik. Assalamualaikum Bu Aizatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak lemes Bu? Ada apa? Apa yang ingin Ibu ceritakan terhadap Bu Aizatin yang manis ini? Bu Ais, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh banget, cerita apa? Silahkan, mau dari A dulu atau Z dulu, silahkan. Begini Bu Ais, Ya. akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran matematika, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas hanya 40% yang tuntas mengerjakan sendiri. Dan yang lain hanya mengandalkan temannya, Bu. Oke. Terus yang Ibu harapkan dari percakapan ini apa? Saya berharap solusi
permasalahan saya, Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu, terutama dalam pelajaran matematika. Menurut Ibu, apa yang menjadi murid-murid Ibu menjadi tidak antusias terhadap pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, hal yang Ya, menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu pembelajaran saya kurang banyak memberikan contoh latihan soal, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua itu matematika sangat menakutkan, Bu, bagi anak-anak, Bu. Karena anak-anak itu melihat matematika itu seperti angka-angka yang banyak, sudah membuat mereka pusing, Bu. oke. Permasalahan yang Ibu kemukakan tadi adalah pembelajaran itu monoton, dominan, kemudian mindset anak-anak itu tentang matematika itu sangat menakutkan. Terus menurut Ibu, pembelajaran apa yang menurut Ibu, anak-anak itu antusias terhadap pembelajaran Ibu? Menurut saya ya, Bu, Ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, yang asik, Bu, tidak monoton, tidak ya. membosankan, Bu. Oke, berarti Ibu sudah tahu masalahnya bahwa anak kepingin pembelajaran tidak monoton, mengasihkan. Terus menurut Ibu, apa pembelajaran apa yang bisa dilakukan seperti itu? Contohnya yang sudah dilakukan oleh Bu Andin. Menurut saya itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Bu. Murid di mana aktif dalam pembelajaran, bukan Ya. gurunya yang aktif, Bu. Hmm. Kemudian adanya ice breaking, Bu, Oke. atau game. Karena Hmm. banyak anak itu senang sekali dengan permainan, Bu. Ya. Supaya dengan adanya game ini pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, Bu. Oke. Berarti Ibu sudah tahu permasalahan dan keinginan anak-anak. Terus rencana Ibu untuk mewujudkan itu bagaimana? Mungkin karena tugas saya terlalu banyak ya, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan, Bu. Oh, begitu. Berarti sumber belajar Ibu yang sudah Ibu terapkan apa ya sumber belajarnya? Saya itu biasanya menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Iya, itu kan pembelajaran matematika ya, Bu. Misalnya Iya, selain teks dari perpustakaan, ada nggak? saya pikir itu banyak ya, Bu, sumber Mm-mm. belajar seperti yang kita ketahui itu video di Ya, YouTube, ya terus bagus. artikel di blog, Hmm. atau tulisan ilmiah di internet, Bu. Oh Atau iya. bisa juga menggunakan Mm-mm. aplikasi yang sedang tren saat ini, Bu, seperti TikTok, Reels dalam IG atau Instagram. Oke, bagus. Saya sangat setuju tentang pendapat Ibu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Rencana untuk pembelajaran yang menarik ditambahi dengan sumber-sumber belajar yang tren saat ini. Apa rencana Ibu? Eh, Rencana saya itu pembelajaran yang mengasyikkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak.
Terus kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Misalnya dengan menggunakan kuis. Wah, excellent sekali rencana Bu Andin. Semoga semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu inginkan. Silakan Ibu. Selamat sudah mempunyai rencana dan solusi yang dikemukakan. Dan semoga rencana dan aksi Bu Andin tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Saya juga berkomitmen, Bu. Iya, bagus. Semoga Untuk komitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu tidak bosan dalam pembelajaran, Bu. Mereka menjalankan merdeka belajar, Bu. Oke, bagus. Rencana Ibu sangat excellent. Semoga tercapai ya, Bu. Kayaknya Ya. kita sudah lumayan panjang pembicaraannya, tetapi alhamdulillah Bu Andin sudah punya solusi dari masalah yang Ibu timbulkan sendiri dan dicari solusi sendiri. Inilah pembicaraan kita, semoga berhasil dan Bu Andin juga komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Terima kasih Bu Aizatin atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aizatin dan Bu Andin yang telah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Saya sebagai observer mau memberikan komentar mengenai praktik coaching yang telah dilaksanakan Bu Aizatin dan Bu Andin melalui Deltirta. Komentar yang pertama mengenai tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan tentang antusiasme belajar murid, terutama pada pelajaran matematika. Yang kedua, mengenai identifikasi, yaitu Coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach menyadari bahwa murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, juga pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid juga diminta aktif dalam pembelajaran. Untuk rencana aksinya tadi, Coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, seperti merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti tadi, misalnya dari YouTube dan juga TikTok, memberikan tugas juga tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugas juga sesuai dengan minat anak. Terakhir, mengenai tanggung jawab sebagai bentuk komitmen Coach, yaitu Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Coach dan ternyata membuat Coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Kesimpulannya, kegiatan coaching hari ini, Coach dapat hadir penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat memancing Coach untuk mendapatkan ide
dan solusi tentang apa yang telah dirasakan Coach akhir-akhir ini. Itu komentar saya sebagai observer untuk kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Aizatin dan Bu Andin. Semoga kegiatan coaching pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.